Selamat pagi, siang, dan malam Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep desain dan pengembangan massa untuk studio PA5 saya. Proyek saya sendiri berlokasi di Antapani, dan dari hasil analisis konteks lokasi, saya menemukan 3 poin utama permasalahan, yaitu aspek sosial, kurangnya ketersediaan fasilitas pembentuk komunitas di Antapani. Yang kedua adalah aspek ekonomi, di mana di Antapani tidak tersedia pusat perekonomian lokal. Lalu yang ketiga adalah masalah transportasi, di mana angkutan umum kurang terpakai karena kurangnya koneksi dengan permukiman. Dari ketiga poin itu, didapatkan satu permasalahan utama, yaitu koneksi. Baik koneksi antara tempat tinggal dan kerja, koneksi dengan kebutuhan sehari-hari, maupun koneksi antar manusia di Antapani masih dirasa kurang. Dari situ, saya merumuskan konsep Interconnected Community Oasis, yaitu sebuah pusat berbagai kebutuhan warga yang didukung dengan 3 pilar utama, yaitu Transit Hub sebagai koneksi transport, Open Market sebagai koneksi ekonomi dengan added benefit sebagai sekaligus titik temu dan bersosialisasi warga, dan yang terakhir adalah Activity for All sebagai koneksi sosial dengan menyediakan ruang publik terbuka yang dapat diakses dan mengakomodasi semua orang. Konsep ini mengambil inspirasi dari studi berbagai presiden. Yang pertama dari kasus Kampung Admiralty menunjukkan keberhasilan pengembangan mixed use dengan memasukkan fungsi public space, dan Namba Park sebagai contoh pengembangan yang sangat mengintegrasikan penghijauan dengan pengembangan multilevel. Lalu untuk programming, luas lahan saya sebesar 8.800 meter persegi. Dengan ketentuan KDB 55%, KTB 55%, dan KLB 5,5% karena adanya penambahan fungsi hunian pada kawasan. Luas total pengembangan akhir adalah sebesar 42.750 meter persegi. Dan saya merumuskan 35% hunian, 20% komersial, 8% komunal, 8% transit, 20% basement, dan sisanya 14% utilitas dan sirkulasi. Lalu berikut adalah blok plan pengembangan. Saya menempatkan fungsi komersil mendekati jalan terusan Jakarta dan transit mendekati terminal. Lalu saya menempatkan fungsi hunian di belakang untuk menjauhkannya dari noise dari jalan raya. Lalu saya menghindari penempatan muka tower ke arah perumahan untuk mengurangi rasa intimidasi kepada penduduk. Lalu berikut adalah site plan pengembangan saya. Saya menempatkan pasar terbuka pada bagian terdepan masa komersil, ramp untuk menghubungkan ground dengan lantai 2 yang berfungsi sebagai ruang publik, yang ditambah dengan fungsi F&B sebagai daya tarik ruang publik tersebut. Lalu retail dan fungsi komersial yang jauh lebih formal saya tempatkan lebih dalam pada bangunan. Dan terakhir, saya menempatkan RTH bersama sebagai pusat terjadinya interaksi antara penghuni tower dan masyarakat sekitar di belakang. Lalu berikut adalah ground plan pengembangan dan rencana sirkulasi pedestrian. Saya membentuk titik-titik simpul sirkulasi, yaitu pada pasar terbuka, transit, dan satu lagi pada area hunian di belakang, dengan penggunaan ruang yang menyesuaikan dengan simpul-simpulnya. Lalu berikut adalah rencana sirkulasi kendaraan, di mana akses kendaraan difokuskan pada satu titik saja, dengan drop-off pada sisi muka bangunan dan satu lagi pada terminal. Lalu berikut adalah masing 3D konsep saya. Saya menambahkan rem untuk akses ke ruang publik dan masanya sendiri saya buat multilevel. Dengan tower hunian saya bagi menjadi 2 dengan 2 tipe unit yang berbeda. Untuk kedepannya, zona yang akan saya kembangkan adalah hunian, ruang publik, dan open market sebagai berikut. Sekian dari saya, terima kasih.